caranya Anda membangun relasi internasional? Melalui program yang saya ikuti di Jepang itu. Oh, berarti Anda orang yang beruntung dong bisa dapat kesempatan ke Jepang. Iya, bisa dikatakan beruntung. Saya di antara sekian orang yang ada mahasiswa, tidak semua kepilih kan. Iya, Tapi ada yang nggak senang sama Anda nggak? pasti Pak, tanya. Kita nggak bisa luput dari tidak kesukaan orang lain gitu. Ya mungkin ketidaksukaan mereka ya iri gitu. Kegagalan Anda yang terbesar apa? Gagal masuk SMK impian saya. SMK mana maksudnya? SMK 1 Kediri, Tapi Anda masuk ke SMK Afuda yang swasta. swasta, juga Kediri. Kenapa kok Anda merasa bahwa itu kegagalan? Karena saya itu, nah ini dari kegagalan itu Pak ya, mengubah stigma saya gitu. Kan ini ya Pak, itu stigma gimana menyatakan orang yang pintar itu masuk negeri. Apakah betul? Iya kan enggak, tapi orang-orang kita sekarang itu terstigma yang negeri itu pasti pintar, padahal belum tentu. Bahkan sekarang ya Pak ya, yang juara-juara OSN matematika, OSN itu apa? Olimpiade Sains Nasional. Oh, oke. Terus kemarin kan kalau bapaknya tahu, Itu swasta. iya bapaknya yang juara itu swasta. Kalau bapak tahu juga gitu, yang kemarin kan sempat viral itu Pak, nilai TPA anak SMA, SMK, anak SMA, SMK seluruh Indonesia cuma berapa itu nilainya, 40, 50 rata-rata se-Indonesia. Nah, itu yang juara satu itu SMA swasta gitu. Berarti Anda nggak perlu merasa bahwa itu kegagalan kan? Nah, setelah melalui hal tersebut, sebelum melalui hal ini sampai saya sekarang ini ya Pak, Anda masih merasa bahwa itu pasti. kegagalan. Apakah Anda yakin kalau misalnya di SMK 1 negeri Kediri itu bisa jadi seperti sekarang? Belum tentu kan? Iya, makanya itu Pak. Jadi itu bisa di skip ya, misalnya itu ada di memori kita kan bisa di skip, nggak usah. Lebih baik saya memori ini aku pakai untuk hal yang lain, betul ya. Cuma ini tetap nggak bisa hilang. Karena itu buat pakai pembelajaran. Yang di atas diberikan saya hal tersebut untuk menyadarkan saya sebenarnya. Kalau yang swasta lebih mahal dibandingkan negeri ya. Dan Itu soalnya Anda kompensasinya ke kuliah. Kuliah ini kalau bayar sendiri bayar berapa? dulu itu kan saya bukan kuliah gitu Pak. Saya itu belum pernah membuat sebuah kesepakatan dengan orang tua saya. Sama ibu. Gimana itu? Kenapa saya masuk SMK kan sudah jelas ya tujuannya yaitu kerja. Langsung. Tetapi setelah saya melakukan perjalanan magang ke beberapa industri swasta SMK gitu, banyak sekali itu orang-orang seumuran bapak ini menasihati saya gitu Pak. Kuliah aja gitu, rugi kalau nggak kuliah. Banyak sih kan, mungkin lebih dari 10. Dari nasihat itu akhirnya saya renungkan gitu, apa sih gitu benefit dari kuliah gitu. Nah ternyata setelah saya renungkan, saya tertarik gitu ya Pak. Tapi tertarik saya ini sebenarnya hanya sesaat. Karena apa? Setelah melakukan biaya kuliah yang besar dan sebagainya itu saya sedikit mengurungkan itu sebenarnya. Karena biaya besar, terus nggak usah gitu. Karena saya tipe orang yang nggak mau memberatkan orang tua gitu. Nah akhirnya saya mencari beasiswa siswa dan sebagainya. Nah sejak ini Pak, sejak saya mengetahui beberapa informasi beasiswa, saya membuat kesepakatan dengan orang tua saya ini. Misal gini Pak, kesepakatannya Bu, saya mau kuliah, sebenarnya orang tua mendukung saja gitu.
saya mau kuliah asal dapat beasiswa penuh gitu. Kalau bukan beasiswa penuh saya kerja. termasuk dapat living cost ya. Iya, itu yang saya buat kesempatan. Tapi alhamdulillah mungkin orang tua saya juga mendoakan saya ya Pak ya, ke Ridho gitu, yang di atas juga Ridho. Saya mendapatkan beasiswa penuh gitu dari awal hingga lulus lah, Hmm. hingga living cost. Hmm. Dan Anda tercapai. Apa? Anda mencapai itu berarti ya. Kalau biaya sendiri berapa? Nggak bisa Pak, saya belajar itu Angkanya berapa? mungkin Sebenarnya swasta ITS, tapi eh, ini kampus negeri Pak. kampus negeri ya. ITS bukannya ada yang swasta, Nggak ada Pak, STS negeri. semua. Tapi ada yang jalur bayar, ada yang jalur gratis ya. Nah iya, kalau jadi kan mandiri itu Pak. Kalau yang jalur mandiri berapa? Wah, kita bisa bayar uang gedung dulu Pak, 50 juta Uang gedung 50 juta. sampai 100 juta gitu. Itu belum UKT-nya per semester itu. Oke, uang UKT per semester berapa? Kalau saya dulu itu dapat 3 juta per semester Pak. Ya ini 3 juta per semester, 6 bulan loh ya. Iya. Berarti sebulan ini 500. Dan itu nggak mampu gitu ya. Bisa dikatakan gitu Pak, karena kan bukan hanya membayar UKT saja, biaya ke saya dan sebagainya. Buat biaya kos, biaya makan. Ya, itu kan banyak. Kalau kayak gini Anda berarti dapat termasuk biaya makan, enggak kan? Iya, semuanya Pak. Berarti sebulan dikasih berapa? Enggak, selama 1 semester dikasih 7,5. 7,5 buat biaya kuliah 3 juta. Sisanya buat Bukan, biaya kuliah sendiri, aktivitas sendiri Pak. Oh, Itu beasiswa. tapi Anda juga harus ditarget bahwa Anda harus IPK sekian baru tetap bisa dapat. Iya, tapi kan menurut saya IPK kan juga tanggung jawab bagi mahasiswa ya Pak ya. Jadi itu menurut saya formalitas ya. Anda bangga bisa dapat beasiswa. Bangga kita pastinya dan bersyukur. Kapan Anda telepon ke ibu Anda terakhir kali? Barusan kemarin tentu saya di Jakarta. Untungnya sekarang ada WhatsApp ya, bisa video call, bisa apa ya. Berarti ibu sama siapa sekarang? Sama nenek kakek gitu Pak. Karena saya sejak masih kecil, ada nenek kakek. iya sejak kecil saya sama kakek nenek. Nenek kakek dari ibu ya. Iya. Karena ibu saya dari dulu kerja itu sering keluar kota gitu ya. Ibu siapa? Ibu siapa? Ya sebuah pegawai gitu ya Pak ya. Seorang pegawai. Di PT Nusantara Development. Itu PT yang bergerak di bidang kesuatan. Kalau bapaknya tahu, buang buku, jelly gitu. Ibu bagian apa? Bagian apa ya? Nah itu saya tuh kadang sampai sekarang belum tahu tuh Pak, dia bagian apa. Tapi sering Berarti ditugaskan. Anda punya janji untuk bahagiain ibu ya. Bisa disampaikan. Banyak berjalan dengan waktu, bisa jadi kesempatan itu kan harus diwujudkan dalam waktu dekat ya. Jangan sampai kita dapat, kadang ada orang yang pandai gitu ya, tapi tempat kerjaannya tidak menunjang. Itu saya dulu. Sehingga income teman saya waktu itu 3 juta, saya masih 1 juta 100, 1 juta 200. Jadi itu kan tergantung kendaraan yang dipakai. Kalau Anda masuk Pertamina, Anda masuk PLN, Anda masuk Telkom, sepertinya sih terjangkau. Cuma untuk bisa masuk ke sana, kalau tidak ada kenalan, ya relatif sulit. Nah makanya itu Pak, di semester akhir ini kan saya berkunjung ke PT Pupuk Indonesia sebagai untuk mencari hal tersebut. Anda kalau misalnya dinas di militer tidak juga ada. Apa? Dinas di militer tidak juga. Militer ya Pak ya. Angkatan laut lah, angkatan udara lah,
itu kan tetap ada elektronik ya. Iya. Angkatan darat lah, kepolisian, semua tetap ada elektronik. Iya benar. Apa ya? Enggak, saya lihat itu lebih terjamin BUMN. Tapi Itu kalau anak bapak itu mau S2 gitu ya Pak. Kan banyak sekarang S2 beasiswa juga gitu kan. cuma anak saya belum terlalu achiever seperti Anda. Belum terlalu achiever seperti bapak. Bapaknya kalau misalnya dia semua kalau misalnya ternyata ada yang tercapai, ada yang enggak. Kemarin Tapi bapak anaknya berapa? satu Oh, satu. pakai Anak tunggal juga. anak tunggal ini anakku Mau dah. turun Saya puasa. puasa. Kakak terima kasih. Makasih. Enjoy. Terus kemudian apa yang Anda bisa lakukan untuk bisa bahagiakan orang tua? Menurut saya orang tua itu tidak menuntut apa-apa pada anaknya sih Pak. Betul. Jadi saya sebagai orang tua ya mungkin ada waktu saya pulang ke Kediri itu bawa oleh-oleh itu menurut saya orang tua bahagia. Tapi dengan apa yang saya jalani sekarang ini saya lihat orang tua bangga sama saya gitu. Karena dapat beasiswa tadi. Itu ya dapat beasiswa begitu. Saya itu pernah diliput sama media-media gitu Pak. Dan hasil penelitian saya di Jepang gitu. Sehingga bahkan sebelum orang tua tahu gitu apa yang saya lakukan di Jepang, dia tuh tahu dari teman-temannya gitu yang melihat berita Ya gitu. kan, nggak tahu bahwa bakal masuk di media, nggak tahu. Iya, Kan apa yang sempat masuk di media? hasil riset saya di Jepang itu, Apa nama? medianya kayak Timnas Indonesia, Good News from Indonesia, Tapi nggak masuk YouTube ya? ada dulu JTV Kediri, ada TV juga, ada Radio Andika, terus itu Kominfo juga. Anda suka misalnya melakukan penelitian terus Anda upload di YouTube supaya Anda punya